Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan gua Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Hari ini hari Minggu tanggal 9 bulan Januari, Februari, Maret, April, bulan April. Tepat jam 10:05 menit. Selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu sehat sampai nanti maghrib dan sampai tiba waktunya Idul Fitri. Kemarin sudah tayang ya, atas permintaan kalian, cerita pengalaman gue di Bandung ketika mengunjungi penjara Bancai, di mana di penjara itu Presiden Soekarno ditahan selama hampir 1 tahun ya kalau nggak salah ya, dan keluarlah yang namanya Indonesia Menggugat. Sekarang gue akan menceritakan tentang gerah banget sumpah. Gue akan menceritakan pengalaman gue tahun lalu ketika berkunjung ke kota Semarang, tepatnya di bulan Maret 2022. Gue itu di sana waktu itu nggak sendiri ya, pasti kalian udah tahu lah dengan siapa. Di sana juga gue juga buat beberapa konten, dapat beberapa video. Di sana di Semarang juga, tepatnya di Tembalang, gue bertemu dengan Nining, bertemu juga dengan Om Umar. Gue bisa ke tempat ini karena ketidaksengajaan. Saat itu memang kan gue seminggu sekali kan memang gue harus berenang ya. Waktu itu lagi kosong nih, lagi stok video masih banyak gitu kan. Gue ngomong ke Nining, pengen banget gue berenang gitu. Akhirnya Nining tahu, di dekat kos-kosan aku bang ada kolam renang, view-nya bagus banget. Asli view-nya bagus banget, masuk cuma 5.000. View-nya Gunung Ungaran, keren. Masuk 5.000 tapi view-nya Gunung Ungaran. Keren banget pokoknya. Pulang dari sana, tiba-tiba kan boncengan motor nih, gue yang dibonceng. Gue jujur, gue udah hampir 15 tahun ini nggak mau bawa motor lagi. Kecelakaan. Saat dibonceng sama Nining kan bawa motor itu kayak cucunya Valentino Rossi ya, ngebut. Tiba-tiba gue nengok ke sisi sebelah kiri, ada bangunan yang udah agak nggak terawat gitu ya, tapi masih kelihatan megah. Sampai di kos-kosan gue nanya, Ning, tadi pas kita lewat di arah jalan itu tuh jalan apa gitu, ada gedung kayak bangunan gitu, bangunan tua tuh bangunan apa ya nih? Ya nggak tahu bang gitu. Nanti kalau aku lewat aku cari deh, aku searching gitu kan. Yang pada akhirnya beberapa hari kemudian gue penasaran. Gue kesana lagi, tapi dengan naik angkot. Naik angkot cuma buat survei doang. Gue naik angkot, survei, ketemulah bangunan ini. Ternyata memang bangunan ini adalah bangunan zaman Belanda. Bangunan zaman Belanda. Gue balik lagi ke kos-kosan. Gue bilang ke temen gue, bang ada bangunan nih bagus banget. Di ini bangunan kayaknya sih sisa-sisa zaman penjajahan atau kolonial gitu kan. Mulailah gue coba cari nama bangunannya apa, tapi tanpa gue searching sejarahnya gimana gitu kan. Gue cuma hanya ingin tahu nama bangunannya apa. Ternyata nama bangunan ini adalah Gedung Kuning. Yang pada akhirnya tepat di hari Jumat sebelum asar
gue kesana kira-kira sekitar jam 3-an, naik angkot, ada sekitar 20 menit mungkin ya. Makan dulu, sholat asar. Setelah sampai di sana, jadi gedung ini tuh memang sebelum kita menuju ke gedung ini, depannya tuh halaman luas, lapangan luas banget, seluas-luasnya gitu. Mungkin seluas lapangan sepak bola kali ya. Di situ gue sebelum mendatangi gedung ini ya biasa gue nongkrong beberapa meter dari gedung gue nongkrong, gue kulon dulu siapa sih bawa raksol di situ gitu kan. Gue izin kalau gue ingin begini di sini tanpa mengganggu, hanya ingin mengetahui seperti apa sejarahnya, ada apa di sini. Setelah deal klik dikasih izin, oke. Awalnya gue bingung, ini kan gedung kosong ya, nggak ada yang menjaga gitu. Awalnya gue kira tiada yang menjaga gitu, nggak ada yang menjaga. Gue tanya ke salah satu, ada anak muda lagi lewat, katanya, oh kalau mau ke gedung ini ke belakang aja digituin. Itu di belakang nanti ada rumah, tanya sama bapak itu. Udah, akhirnya kita ke belakang gedung ini. Di belakang gedung memang ada rumah yang alhamdulillahnya ada bapak-bapak sedang membersihkan kolam ikan gurame. Jadi si bapak ini peternak ikan gurame di belakang gedung ini. Ya, gue ngucap salam, gue bilang gue siapa gitu kan, tujuan gue kesini, tujuan gue datang kesini untuk apa. Yang pada akhirnya ternyata si bapak ini adalah pengurus, dan kita bilang selain pengurus juga kuncen gedung terbengkalai ini, gedung kuning ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam gedung ini, kita disuruh untuk mengisi daftar hadir atau daftar kedatangan. Tujuannya apa, dari mana, instansi apa gitu kan. Dari awal gue udah lihat nih, ada stasiun TV lokal Semarang, terus ada konten kreator apa gitu, bla 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 bla. Terakhir gue di situ, setelah disambut dengan bapak apa, gue lupa namanya, maaf ya. Setelah disambut dengan pengurusnya, gue nanya, Pak, bapak tahu nggak sejarah gedung ini seperti apa? Ya kalau itu sih saya nggak tahu, saya cuma menempati di sini, disuruh mengurus, ya sudah itu aja. Kalau tentang sejarahnya saya nggak tahu. Tiba-tiba di sela-sela sedang mengobrol, jadi kan gue ngobrol begini nih, si bapak di hadapan gue, gedung yang kosong di belakang gue, bertingkat lantai 2. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba gue seperti dapat feeling lihat ke atas, tengok ke jendela. Jadi memang ada jendela yang terbuka, khas banget kayak bangunan Belanda gitu kan, tinggi, ada kayunya, pilarnya dari kayu, teralisnya dari kayu. Saat gue nengok, gue ngeliat ada sosok perempuan, wajahnya cantik, mukanya bukan muka Indonesia, tapi muka luar negeri. Boleh kita bilang ini adalah sosok perempuan Belanda. Gue lihat dia mukanya datar begini doang, tapi sambil ngeliatin gue doang, gue yang ngeliatin gitu. Mukanya datar ngeliatin gue dari balik teralis jendela, dia begini ngeliatin. Langsung gue bilang, Pak, di atas memang masih ada orang begitu? Enggak mas, ini udah kosong semua, kata si bapaknya. Tapi itu kok ada perempuan di jendela. Bapaknya langsung, hah? Kamu ngeliat? Iya, itu di jendela ngeliatin kita dari tadi. Ada perempuan, mukanya muka blondo begitu. Si bapaknya senyum. Serem ya? Enggak serem kok, cantik. Gue bilang malah ini cantik kok. Loh, biasanya dia kalau nggak suka sama orang tuh, atau ada orang yang
gimana serem mukanya yang rusak gitu. Enggak, cantik kok Pak, cantik banget, rambutnya terurai, gue bilang. Agak-agak sedikit coklat, terang tapi ada coklatnya gitu. Si bapaknya senyum, wah kamu disambut berarti gitu kan. Jadi nanti ya, ketika sedang berbicara lagi, si Nona ini, gue nyebutnya Nyonya kali ya, karena memang Nyonya aja deh. Si Nyonya ini terus berbicara menceritakan kronologis kenapa dia bisa sampai ada di situ gitu. Saat gue sedang ngobrol dengan si bapak, si Nyonya ini terus berbicara. Jadi gue fokus ke satu orang, satu yang di atas gitu kan. Ketika sedang ngomong-ngomong, gue mendengar kayak seperti bunyi suara kereta jalan, tapi keretanya bukan kayak kereta yang sekarang ya, agak jejas gitu. Gue langsung nengok ke arah kiri gue nengok begini. Gue juga kayak ngeliat ada kepulan asap tipis. Gue nanya ke si bapaknya, Pak, memang di sini ada stasiun kereta atau rel kereta? Bapaknya diem. Kamu pernah tinggal di sini? Enggak, gue bilang gue nggak pernah tinggal di sini. Saya baru di sini, Pak. Di belakang itu dulunya ada rel kereta dari zaman kolonial, tapi sekarang sudah nggak ada. Sampai gue juga tiba-tiba pas lagi ngobrol lagi, kereta udah nih, gue nggak dengar suara kereta yang lagi jalan, gue juga melihat asap tipis gitu kan. Tiba-tiba gue nengok lagi ke arah kiri gue gitu, yang agak ada halaman sama kebun gitu. Gue nengok, Pak, di sini ada bunker ya, gue gitu ya. Lo kok kamu tahu? Gue diam, udah gue diam pokoknya. Iya, ada bunker di situ, tapi sudah ditutup dan tidak boleh dibuka lagi. Jelek. Kita ke inti. Saat gue sedang ngobrol dengan si bapak, tiba-tiba Nyonya ini berbicara dengan keras. Nama saya Beatrix, entah itu Beatrix atau Beatrix, cuma gue nyebutnya Beatrix aja ya. Terus gue ngomong sama si bapak, Pak, tadi wanita yang di atas ini berbicara dengan saya, namanya Beatrix. Oh, bukannya Beatrix, Mas, orang-orang nyebutnya Beatrix, tapi dia bilang ke saya tuh Beatrix gitu loh. Jadi gue nyebutnya Beatrix aja ya. Iya, namanya Beatrix gitu. Si bapaknya nanya lagi, nggak serem, Mas? Enggak kok, cantik gitu kan. Cantik. Dia cerita ke saya di sini dulu dia punya keluarga, punya anak gitu kan, sempat tinggal di situ gitu, sempat tinggal di sini. Saat sedang ngobrolin tentang si Beatrice, tiba-tiba jreng, kebuka sesuatu. Jadi si bapak ini kan tinggal di lantai bawah ya, gedung, kayak ada lantai 1, terus ada selasar di belakangnya itu ya, si bapak tinggal di bawah ini gitu, selasar di bawah. Tiba-tiba yang rumah yang bapak tempati ini memang tidak berubah sedikit pun, ubinnya juga tidak dirubah, masih ubin zaman dulu, cuma ada beberapa yang mungkin ditempel temboknya karena mulai rapuh, tapi masih 80% itu original semua. Sampai gue kebuka masa lalu gitu kan. Dari selasar jalan seorang perempuan Indonesia, cuma pakai apa ya, kayak jarit gitu loh, jarit panjang kayak kembenan, terus bisa dirangkap sama kebaya, jalan. Pas jalan dia kayak bawa teko ya,
teko atau poci gitu, gue lupa. Yang jelas kayak poci teh gitu. Sore itu sore. Gue ngeliatnya kayak sore. Kayak bawa poci sama teh, ada gelasnya juga. Si perempuan Indonesia ini jalan dan ke tempat si bapak yang sekarang tinggal. Ternyata rumah yang bapak diami ini dulunya adalah bisa dibilang itu dapur sekaligus ruang makan yang menghadap ke kebun, dan langsung view-nya tuh lapangan yang luas itu. Jadi zaman dulu tuh ibaratnya apa ya, kebun dan lapangan itu cakep banget, langsung menghadap ke kota Semarang gitu. Jadi enak untuk makan leyeh sambil ya ngobrol-ngobrol santai, quality time lah istilahnya. Di situ gue melihat si nyonya ini tidak sendiri, tapi ada anak kecil berumur sekitar 7-8 tahun nih kalau nggak salah ya, laki-laki. Ada juga laki-laki dewasa. Mereka duduk, setelah duduk kayak minum gitu, terus ngemil, nggak tahu makan apa gitu ya. Si anaknya ya kayak main-main lari-larian sambil memandangi pemandangan. Pokoknya kalau kalian kesini the best banget gitu ya view-nya, memandangi yang lapangan yang luas itu. Jadi lapangan ini dulunya tuh bagus dan indah banget indah gitu ya, bolak-balik. Ya, pada akhirnya kekacauan itu datang. Oh jadi gini, di atas gedung ini, di atas pintu tertulis tulisan bahasa Belandanya gue lupa apa gitu ya. Pokoknya tahunnya itu 1919. Ya nggak tahu, mungkin masa pembangunan dari 1916 sampai 1919. Mungkin masa pembangunan dari 1916 sampai 1919, ya sekitar 3 tahun mungkin gitu ya. Dan kenapa dijuluki gedung kuning? Jadi gedung ini dulu tuh warnanya kuningnya tuh bukan kuning kunyit, bukan kuning apa, tapi kuningnya kuning matahari gitu loh, kuning cerah. Sebab warna kuning itu bagi orang Eropa dan bagi orang-orang yang mempercayai ya, itu adalah simbol keberkahan, simbol kekayaan, simbol kemakmuran, matahari, simbol kehidupan juga. Kuning, memang bener kuning. Jadi kuningnya itu kayak bukan kuning emas, kuning itu kuning shiny, kuning apa ya, kuning matahari lah. Oke, balik lagi. Di saat mereka sedang quality time sore itu, gue melihat ada sosok laki-laki berlari, orang Indonesia ya, lari menemui suaminya Beatrice. Mukanya agak panik dan kayak ngomong gini, nunjuk ke belakang. Si Beatrice juga kaget mukanya. Anak ini dipanggil, dipegang. Nggak lama kemudian, gue nggak tahu nih mereka berbicara apa karena memang nggak kedengeran gitu kan. Gue hanya melihat seperti orang yang melakukan pembicaraan tapi nggak kedengeran suaranya. Beatrice hanya kayak nunjuk kesana kayak bilang kesana gitu, nunjuk ke arah belakang. Gue lihat suami dan anaknya menuju ke belakang, sedangkan si laki-laki Indonesia ini lari lagi ke depan. Perempuan Indonesia yang gue rasa sih asisten rumah tangganya tetap dengan nyonya Beatrice. Nggak lama kemudian datanglah pasukan Jepang, ada sekitar 10 orang. Banyak sebetulnya, ada di depan ada lagi, tapi yang masuk hanya sekitar 10 orang. Di depan ada lagi. Itu kejadiannya gue sih ngeliatnya itu di akhir tahun 1930-an 40-an, 40-an sekian gitu.
tahun segitu, antara 1930-an 1940-an. Masuk tentara Jepang, nggak tahu gimana ceritanya gitu kan, tiba-tiba si Jepang ini kayak ngomong dan zaman dulu tuh ternyata pistolnya kayak ada sedikit ini ya, kayak ada pisau di depan gitu, nodongin gitu sambil ngomong. Cuma yang gue lihat dari gesturnya si Beatrice ini, si Nyonya Beatrice ini, dia hanya geleng-geleng gitu. Yang pada akhirnya laki-laki pribumi yang tadi masuk, ternyata tujuan dia masuk itu adalah memberitahu tuh di depan ada tentara Jepang datang ke sini gitu loh. Tujuannya adalah kasih tahu ada tentara Jepang di depan gitu kan. Dan si Beatrice kasih tahu ke anak sama suaminya, ngumpet di bunker, sembunyi di bunker gitu kan. Datang si laki-laki ini sama satu orang tentara Jepang, dipaksa berbicara. Si laki-laki ini bilang, di sana dikasih tahu tempat persembunyian suami dan anaknya. Bunker dibuka, suami sama anaknya dibawa. Jadi kalau zaman dulu tuh ternyata benar ya, Jepang itu kalau kita sekarang kan mungkin genosida kali ya, membantai semua tanpa harus memandang itu anak kecil, itu siapa, itu perempuan, itu siapa. Yang pada akhirnya si suami dan anaknya ini dibunuh di depan matanya si Beatrice. Dan Nyonya Beatrice juga, ART-nya ini yang orang pribumi, diperlakukan tidak senonoh. Diperlakukan tidak senonoh. Yang pada akhirnya dibunuh juga. Yang gua gak habis pikir yang kejinya itu, Nyonya Beatrice ini diperlakukan tidak senonohnya itu bukan hanya satu orang, tapi banyak gitu, banyak orang, termasuk ART-nya digauli dengan banyak orang gitu. Memang betul sih, Belanda itu datang ke Indonesia menjajah tuh lama, katanya ratusan tahun. Tapi kekejian Belanda tuh bagi gue ya, yang setelah gue tahu gitu loh, bukan setelah gue mengalami beberapa kejadian ketika gue berkunjung yang bersangkut pautan dengan Jepang tuh lebih kejam, apalagi tentang urusan seksual. Kejam banget sumpah. Sampai si Beatrice ini digauli dengan beberapa orang tentara Jepang itu. Setelah itu ya udah dibantai. Ini sih gue rasa ada hubungannya juga dengan perang 5 hari atau berapa hari ya, yang sejarah di Semarang tuh, yang antara perang Indonesia Belanda dengan Jepang di kota Semarang. Ini gue rasa ada hubungan dengan itu deh. Sebelum perang itu, beberapa hari sebelum perang itu gitu. Beberapa hari sebelum terjadinya pecah perang 5 hari perang di kota Semarang kalau nggak salah ya, yang perang Jepang, Belanda, Indonesia, kayaknya itu deh. Jadi sekitar tahun 1940-an jadinya. Si Beatrice diperkosa, asisten rumah tangganya juga sama, suaminya dibunuh, anaknya dibunuh di depan mata dia. Cerah yang ketutup. Gue cuma kaget gitu kan, oh
gue ceritain ke si bapak pengurus gedung kuning ini, Pak, ternyata Beatrice ini dulu punya suami, punya anak. Rumah yang bapak tinggalin sekarang ini dulunya adalah bisa kita bilang dapur dan juga ruang makan gitu. Mereka kalau di hari tertentu ya kadang makan di sini, ngobrol di sini gitu kan. Tapi ketika itu datang tentara Jepang, mereka dibantai, Beatrice-nya diginiin, makanya muka dia itu serem, berubah bengis, berubah jadi menakutkan. Itu adalah dendam dia sampai dibawa mati gitu kan. Dia sempat bilang ke gue, saya cinta Indonesia, saya sudah seperti Indonesia ini sudah seperti negara kelahiran saya. Kalau gue bilang sih untuk ukuran orang luar Indonesia, Belanda gitu, untuk ukuran orang Belanda, bahasa Indonesianya ini cetok loh. Cetok tuh apa ya? Jelas gitu. Walaupun agak samar dan kecampur bahasa asingnya. Tapi menurut gue ini jelas. Dia sempat bilang, saya cinta Indonesia. Indonesia ini seperti tanah kelahiran saya, tetapi kenapa saya dikhianati, kata dia gitu. Yaitu sama laki-laki yang mungkin pekerja rumahnya atau apalah. Dan dulunya gedung kuning ini adalah, kalau sekarang itu kementerian ini ya, kalau sekarang tuh kementerian apa ya, pertanian, pangan dan pertanian ya mungkin ya. Jadi dulu itu gedung kuning adalah boleh dibilang rumah singgah dan rumah dinas, juga kantor untuk pejabat-pejabat kolonial yang menjabat sebagai, kalau sekarang tuh kementerian pangan gitu ya. Dan rel kereta yang gue denger yang ada di belakang gedung itu dulunya berfungsi dan mengantarkan hasil bumi mungkin dari Semarang dan juga sekitar Jawa. Jadi dulu di sana juga ada gudang makanan gitu, ada gudang hasil pertanian. Jadi ditaruh di situ, dan gudangnya sekarang udah nggak ada, bunkernya juga sudah ditutup. Jadi gedung kuning ini ya rumah, boleh kita bilang sekarang ya rumah dinas menteri pertanian dan pangan gitu loh. Nah, si Beatrice ini gue rasa ya suaminya dulu menjabat sebagai menteri di zaman itu. Balik lagi, Beatrice bilang, saya ini cinta dengan negara ini. Negara ini sudah saya anggap seperti negara kelahiran saya gitu loh. Bahkan saya nggak mau kembali ke negara saya nggak mau kembali. Sampai saya mati pun saya masih tetap di sini, kata dia. Kenapa saya dihianati? Dia ngomong gitu. Kenapa saya dihianati? Sambil mukanya yang tadinya datar, pas ngomong kenapa saya dihianati langsung cereng, kayak berubah marah gitu. Ternyata betul, ketika dia marah, muka aslinya langsung berubah jadi sosok yang memang benar menyeramkan, hancur gitu kan, banyak darah, rambutnya terurai. Jadi bahkan ketika dia sedang quality time dengan keluarganya waktu itu, yang gue lihat dia pakai kebaya loh, pakai baju anak Jawa loh. Ketika si Jepang datang, dia tuh waktu itu lagi pakai baju adat, baju kebaya gitu kan, baju kebaya jarit, kebaya warna putihnya kayak putih tulang gitu, rambutnya disanggul, cuma sanggulnya sanggul asal ya. Oleh karena itu dia bilang, Indonesia ini udah seperti negara kelahiran saya, sudah seperti negara saya sendiri, saya nggak mau balik ke negara saya. Kenapa saya dihianati gitu kan? Mukanya berubah jadi serem. Gue sempat bilang no, tetap gue nengok ke atas itu, no, saya nggak suka ngeliat wajah yang kayak gitu kan. Berubah lagi jadi cantik lagi dengan rambut yang terurai.
Itu sekitar jam 4 lewat. Nah pada akhirnya gue ngomong sama Nyonya Beatrice, boleh saya masuk gitu kan. Dia cuma kayak ngangguk gitu. Gue ngomong ke bapak pengurus ini, Pak boleh saya izin masuk gitu kan. Loh mas, gak takut gitu kan. Enggak, saya gak takut. Boleh kok, sudah disuruh masuk sama Nyonya Beatrice itu. Ya udah kalau diizinin nggak apa-apa, kalau memang boleh masuk. Pada akhirnya masuk, pintunya kan di rantai gitu ya. Pas masuk, aduh, padahal ini bangunannya dari luar kelihatan bagus gitu ya, masih kokoh ya. Namanya gue salut sih sama bangunan-bangunan zaman dulu. Batu batanya tebel, fondasinya juga kokoh gitu kan. Atapnya tinggi-tinggi, sirkulasinya bagus. Cuma pas pintu dibuka, sedih gue. Hancur, sudah tidak beratap, ada sisa-sisa seperti bekas kebakaran, bau lembab. Sebelum gue masuk ya gue dengan kaki kiri dulu sambil kolongon gitu kan. Di situ gue sempat kayak cereng kebuka sedikit gitu. Dulu gedungnya tuh, dalam gedung ini tuh bagus banget gitu, bagus banget. Di depan ada kayak tempat orang jaga gitu kan. Tangga untuk ke atasnya tuh ada ada kayunya, terus ada ini juga sih. Di kepala ada tapi di ini nggak ada nih, mulai haus gue. 10:30. Jadi tangganya itu pegangannya kayak kayu, cuma bawahnya tuh kayak keramik. Terus banyak hiasan-hiasan di dindingnya, ada beberapa hiasan. Dan gue ngeliat si Nyonya Beatrice ini, jadi di ujung tangga kayak ada balkon. Setiap ada tamu yang datang, dia tuh bisa melihat dari balkon itu, ngeliat begini dengan anggun dan cantik, sama sedikit angkuh gitu kan. Oh oke. Langsung gue naik lantai 2 ke kamar tempat si Nyonya Beatrice ini berada, di jendela. Ketika gue ke kamar itu, si Nyonya Beatrice yang tadinya ini jendela, dia begini, tiba-tiba agak sedikit minggir. Gue lihat dia langsung begini, muka datarnya lagi. Dia sempat bilang, kamu boleh di sini, tapi jangan terlalu lama, kata dia. Saat mulai gelap, kamu keluar. Sebab ketika gelap, kata dia, bukan saya yang ada di sini, tapi yang lain, gitu. Ternyata yang bikin dia marah itu adalah orang-orang yang datang mengusik keterangan dia dengan cara yang tidak sopan, seperti uji nyali, manggil dia misalnya hadir segala macam. Itu yang bikin dia marah. Dan sebetulnya bukan dia, ada sosok yang menyerupai dia yang datang. Sebetulnya kalau dia sih ya baik, intinya Nyonya Beatrice ini baik, cuma yang bikin dia nggak suka itu orang-orang yang datang tujuannya tidak baik, uji nyali lah, minta lah, itu yang bikin dia kesel. Setelah gue keliling, akhirnya ke depan. Jadi gedung kuning ini terdiri dari 3 balkon. Ada balkon utara, selatan atau apa gitu, gue lupa. Kalau balkon yang mana menghadap ke Gunung Ungaran. Jadi kalau lo ke balkon ini, view-nya Gunung Ungaran. Kalau ke balkon yang kemana, arahnya itu ke perkebunan. Nah balkon yang terakhir yang gue datangi ini,
pemandangannya ke arah kota Semarang dan juga ke lapangan yang luas. Setelah gue berkeliling ke gedung ini, si Beatrice juga mukanya udah mulai enak gitu kan, mulai kayaknya mulai percaya dengan gue bahwa gue ke situ nggak macem-macem, nggak ngapa-ngapain gitu, hanya ingin tahu seperti apa. Dan dia sebenarnya ya welcome, silakan, tapi jangan sampai larut di sini, jangan sampai malam gitu kata dia. Sebab kalau udah malam bukan saya. Pada akhirnya gue keluar menuju balkon yang menghadap ke lapangan. Itu sekitar jam 5 lewat. Jam 5 lewat ya. Sandi kalah. Jam 5 lewat ketika gue sedang ternyata enak. Pas lagi sore-sore gitu di balkon melihat pemandangan, ternyata betul memang kata Beatrice. Ini indah gitu kan. Kota Semarang ini indah. Makanya dia sempat bilang, dia ngomong cinta dengan Indonesia seperti negaranya sendiri sebab negara ini indah, surga gitu loh. Makanya dia nggak mau pulang. Ketika gue di balkon, itu mulai jam 5 lewat, gue mulai menyium bau sesuatu yang gak enak. Bukan bau apa-apa ya, seperti bau rambut terbakar dan bau apa sih, kayak ubi, bukan ubi, kayak bau singkong yang dibakar. Jadi rambut bakar sama bau singkong yang dibakar, baunya tuh nusuk banget, bercampur dengan bau kayak anyir amis gitu, kayak bau anyir amis, gimana sih, kayak bau nanah gitu. Gue sampai wah sini gak enak banget gitu kan. Makin lama baunya tuh makin kenceng. Gue baru sadar di samping balkon ada pohon beringin gede banget setinggi gedung itu. Lalu tiba-tiba gue dengar seperti suara gitu kan. Gue nengok, jreng, ada sosok hitam tinggi besar. Baunya dari situ ternyata. Dan dia ngomong begini, kamu kesini bawa apa? Ya gue jawab, saya nggak bawa apa-apa, saya kesini dengan niatan baik, tidak ada niatan jahat. Saya ingin darah, kata dia gitu. Hah? Gue ngomong loh ke temen gue, bang, dia minta darah. Ternyata itu adalah ulah dari kita sendiri. Orang-orang yang datang uji nyali, iseng, dengan bawa ini, bawa itu bukan Nyonya Beatrice yang minta. Mereka yang dari luar, karena sudah terbiasa diberi makanan gitu. Ya setelah gue jawab gue gak bawa apa-apa, dia minta darah, dia kayak marah gitu kan. Sampai udah mau keluar dari pohon, gue bilang stay di situ, tetap di situ, tetap di situ. Mohon maaf ya, gue udah mulai begini nih, tetap di situ, gue bilang tetap di situ. Karena dia bilang butuh darah, dan kalau enggak darah gue yang dingin, gue tangan gue udah begini, tetap di situ, standby di situ, diam. Saya tidak lama di sini, gue bilang gue nggak lama di sini, cuma sebentar doang. Pas gue mau begini dia mundur gitu kan. Yang akhirnya aku bilang ke si abang juga, si pengurusnya kan juga ikut. Udah yuk pak, kita udah selesai pak, udah nggak boleh di sini, udah diusir. Banyak banget yang datang dari luar. Yang jahat bukan Nyonya Beatrice-nya pak, gue bilang gitu. Yang jahat kan dari pohon beringin ini. Iya memang, kata si bapak. Banyak yang udah melihat di pohon beringin hitam besar gitu kan. Iya pak, betul. Udah kita keluar, melewati tangga lagi, dan ketika melewati tangga gue ngeliat Nyonya Beatrice tuh yang tadinya maunya datang agak sedikit senyum gitu, agak sedikit senyum. Gue balik lagi ke tempat semula gue bertemu dengan si bapak di dapur itu, ngobrol sedikit. Si Beatrice di jendela ngeliat dengan muka senyum lagi, bukan muka datar lagi, muka senyum gitu. Dan dia ngomong begini, saya tetap akan di sini menunggu sampai anak dan suami saya kembali. Ternyata jendela ini
kalau kita lihat dari atas tuh memang langsung view-nya tuh halaman belakang sama bunker. Jadi dia tuh mantau dari jendela tuh ngeliat anak sama suami gue tuh ada nggak sih, datang nggak sih gitu. Jadi Nyonya Beatrice ini nunggu sampai anak dan suaminya kembali. Setelah itu ya udah, gue bilang terima kasih karena sudah disambut dengan baik gitu kan, tidak dengan yang kata orang-orang kalau salah lo melihat wanita Belanda mukanya rusak, hancur segala macam. Enggak, cuma sebentar doang. Waktu itu gue ngeliat pas dia marah, katanya saya dihianati, dia marah. Setelah itu mukanya balik lagi, normal lagi, cantik. Rambutnya terurai, umurnya sekitar 30 tahunan gitu. Ya mau 30 ya. Tingginya sih bagi gue nih kayak tinggi cewek-cewek apa ya, kalau Indonesia kan cewek standar tinggi 160-an ya, ini sekitar 165-an gitu, agak lebih tinggi gitu, sedikit lebih tinggi. Mukanya ini bukan oval apa ya, bulat, cuma di sininya kayak ada belahan, di dagu kayak belahan, pipinya agak sedikit naik, ini agak sedikit naik. Kalau gue bilang sih cantik. Jadi itu setelah gue ngobrol turun, si Beatrice bilang ya saya tetap menunggu anak dan suami saya sampai datang kembali. Dan dia benci dengan orang yang udah mengkhianati dia, dan dia dendam sampai sekarang. Bahagia dia terus hilang hanya dalam beberapa waktu aja, dalam waktu dekat aja hilang gitu. Nah jadi itu pengalaman gue ketika berkunjung ke Gedung Kuning Kota Semarang di tahun lalu, di bulan Maret tahun 2022. Di situ gue bertemu dengan, kata orang-orang sih namanya Beatrix ya, tapi dia nyebutnya Beatrix gitu ya, makanya gue bilang Beatrice. Dan kenapa dikasih nama Gedung Kuning? Ternyata memang zaman dulu tuh gedung ini warnanya kuning cerah gitu, kuning shiny seperti matahari, yang melambangkan kehidupan, keberkahan, kemakmuran, kekayaan. Dan juga zaman dahulunya Gedung Kuning ini adalah boleh dibilang rumah dinas dan juga kantor bagi Kementerian Pertanian dan Pangan. Bisa jadi Nyonya Beatrice berada di sini ya karena suaminya ya dulu menjabat sebagai kalau yang sekarang menteri kali ya, Menteri Pertanian dan Pangan. Kenapa dulu di belakang ada rel kereta yang kayak gue mendengar suara kereta ya, hasil bumi dan pertanian di Semarang dan Jawa, mungkin Jawa juga sekitarnya, dulu ya gudangnya di Semarang. Di data dulu di Semarang ada gudangnya, tapi sekarang sudah rubuh gudangnya, sudah rata dengan tanah. Bunkernya juga masih ada dan sudah ditutup. Ya, jadi itu kisah gue, cerita gue ketika berkunjung ke Gedung Kuning Semarang yang tidak sengaja gue lewati setelah pulang berenang dengan Nining. Semoga ada hikmahnya, semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari pengalaman gue, yaitu ketika kita sudah dipercaya dengan seseorang jangan dikhianati, sebab bisa jadi pengkhianatan yang kita kasih, kepercayaan yang kita kasih ke seseorang, dan ketika dikhianati kita nggak pernah tahu sembuhnya kapan, bahkan sampai mati ya. Semoga Nyonya Beatrice bisa cepat bertemu dengan anak dan suaminya ya, nggak terluka-luka di Gedung Kuning. Dan gue juga berharap banget Gedung Kuning ini dikelola dengan baik, menjadi cagar budaya, kalau bisa direvitalisasi lah kita, dan juga direnovasi ya. Cakep banget, sumpah gue kalau punya duit gue beli dia. Balkonnya 3 loh, menghadap ke masing-masing view yang berbeda. Pokoknya keren deh, kalian harus kesana ya. Terima kasih untuk Nining yang sekarang sudah balik ke Semarang. Semoga bahagia.
bahagia nih ya di tempat kelahirannya. Dia sempat merantau ke Jakarta selama beberapa bulan gitu kan, dan dia tidak kuat, nggak bisa. Dia sama kayak gue, orangnya homesick, betah di rumah dan family man. Nggak bisa kalau ada keluarga gitu kan. Terima kasih juga untuk Kang Umar, Om Umar. Saksikan juga channelnya Om Umar, Kang Umar Dolan. Terima kasih untuk Bapak siapa gue lupa, pengurus Gedung Kuning yang baik hati sudah menyambut gue. Terima kasih untuk Asep. Nanti Sep ya, kita bisa setelah lebaran mungkin kita jalan-jalan lagi. Terima kasih juga untuk Mbak Wi yang ada di Purwokerto. Terima kasih untuk Teh Cindy Salim yang ada di Swiss. Dan bulan Juli kita akan keliling Banten berziarah bersama Teh Cindy. Terima kasih juga untuk Mbak Jeki Ayu yang akan kembali ke Indonesia setelah sekian tahun berada di Texas. Terima kasih juga untuk Teh Dini yang ada di Taiwan, pejuang visa kita. Semangat. Terima kasih juga untuk Rumah Kue Akila yang sekarang lagi banjir orderan karena mau lebaran, banyak yang pesan nastar, kue kering. Jadi kalau kalian mau pesan kue-kue kering enak, murah dan berkualitas, gue sampai ketagihan. Nastarnya tuh empuk, lumer di mulut, dan walah pokoknya ya. Silahkan pesan aja di Rumah Kue Akila secara DM di Instagram Rumah Kue Akila, simbolnya merah muda, pakai Q. Terima kasih juga untuk siapa lagi? Tidaklah, yang nggak disebut jangan marah ya. Untuk kalian semua terima kasih yang setia dengan saya. Untuk Awili juga yang ada di Bandung, semoga kita bisa ke Bandung dan ke penjaranya Pak Karno ya Awili ya. Terima kasih untuk kalian yang tetap percaya dan mendukung saya. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dimurahkan rezekinya. Saya Ronan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue tayangin nanti mungkin maghrib ya, pas buka puasa. Selamat berbuka puasa. Dadah.